Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bully. Tingkatan yang berat itu kayak apa? Kita lihat yang pertama, jadi mengidap halusinasi. Jadi si fans ini merasa punya bilangnya bonding atau keterikatan khusus dengan si idolanya, bahkan bisa menjadikan bias. Video amatir tawuran yang terjadi di kawasan Bantar Gebang, Bekasi 16 Agustus silam kami sunting karena mengandung unsur kekerasan dan tidak patut. Itulah tadi contoh perilaku atau sikap pada saat sekarang ini yang dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai nasionalisme di dalam diri generasi muda saat ini. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada beberapa nilai penting dalam nasionalisme, seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat tanpa membedakan setiap golongan, rela berkorban kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa tanah air dan bangsa serta rasa persatuan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, kekeluargaan dan gotong royong, adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Saat ini, jiwa nasionalisme rakyat Indonesia sudah mulai luntur, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda Indonesia lebih mencintai produk atau karya dari luar. Contohnya, tren budaya asing seperti budaya K-pop, barat dari negara lain yang sedang booming beberapa tahun ke belakang. Korean pop atau K-pop yaitu merupakan budaya berasal dari negeri gingseng Korea Selatan. K-pop mulai merambah ke Indonesia sejak tahun 2009. Pada mulanya, K-pop masuk dengan menyajikan drama Korea yang diperkenalkan di televisi-televisi swasta. Salah satu judul drama yang digandrungi yaitu Endless Love. Setelah itu, tak kurang dari 50 judul drama Korea memenuhi industri hiburan tanah air. Populernya drama Korea di Indonesia membuat segala sesuatu berbau Korea diminati di Indonesia, mulai dari drama, film, lagu, tarian atau dance, dan produk kosmetik, bahkan sampai makanan buatan Korea Selatan. Banyak generasi muda saat ini tergila-gila terhadap budaya K-pop tersebut, sehingga melupakan jati dirinya terhadap bangsanya sendiri. Tidak hanya budaya K-pop, tetapi budaya barat juga membuat anak Indonesia melupakan rasa nasionalisme terhadap bangsanya. Bukti nyata saat sekarang ini, anak milenial lebih cenderung membeli produk-produk buatan dari luar seperti pakaian, produk kecantikan, dan makanan. Bisa kita lihat, pakaian, kosmetik, dan makanan yang dijual di pasaran sekarang ini banyak termotivasi dari budaya luar, yang mana tidak sesuai dengan budaya kita Indonesia yang mayoritas Islam. Pengaruh budaya asing ini merupakan penyimpangan dari nilai nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan bangsa, serta persatuan dan kesatuan. Selain pengaruh budaya luar yang menyebabkan lunturnya jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia saat ini, ada satu hal lagi yang dapat melunturkan jiwa nasionalisme anak muda, yaitu kasus bullying yang masih marak terjadi di Indonesia. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying banyak terjadi di lingkungan kerja, pendidikan, dan agama. Adanya penindasan terhadap seorang yang lemah atau kaum mayoritas ke kaum minoritas. Kasus bullying ini merupakan bentuk penyelewengan nilai nasionalisme, yaitu adil terhadap sesama rakyat Indonesia, mengakui persamaan derajat setiap golongan, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan kehendak dan memberi pertolongan kepada orang lain. Apakah penyebab lunturnya nasionalisme di kalangan anak muda saat ini? Ada beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya nasionalisme. Di antaranya adalah faktor penyebab internal. Pemerintahan pada zaman reformasi dan harapan para pemuda membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat itu.
Misal, terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat. Sikap warga dan lingkungan sekitar juga tidak mencerminkan rasa nasionalisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Demokrasi yang melewati batas etika dan sopan santun, serta maraknya unjuk rasa, telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda. Tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain juga merupakan salah satu aspek yang membuat pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Selain faktor internal, ada beberapa faktor eksternal yang juga menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme dari generasi muda, seperti cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa, seperti individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar, dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan. Ada beberapa cara menumbuhkan rasa nasionalisme untuk para generasi muda. Adanya peran-peran penting yang ikut menumbuhkan rasa nasionalisme untuk para generasi muda, seperti peran keluarga, memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia, memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan bangsa, memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar, selalu menggunakan produk dalam negeri. Selain peran keluarga, peran pendidikan juga sangat penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Salah satunya dengan cara memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela negara. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati rasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari Senin. Memberikan pendidikan moral, hingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam tahanan nasional. Peran pemerintah. Pemerintah juga sangat berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda, seperti menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, seperti seminar dan pameran kebudayaan. Mewajibkan pakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa, lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik. Jadi, marilah kita sebagai ASN yang juga merupakan bagian dari pemerintah ikut menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan kita. Bukan hanya anak muda saja yang harus memiliki jiwa nasionalisme, tetapi kita semua, karena kita Indonesia. Nasib bangsa kita tak akan berubah jika kita tak mengubahnya. Mari sama-sama berjuang memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri. Bangun, bangun pemuda Indonesia.